Assalamualaikum, ketemu lagi nih sama Umi. Di video kali ini Umi akan ngejelasin tentang gimana caranya target itu bisa tercapai. Di video sebelumnya Umi udah ngejelasin apa pentingnya target. Jadi kalau kita udah punya target dalam bisnis kita bisa lebih menata, kita bisa lebih semangat. Tapi dari kemarin banyak yang curhat sama Umi, kenapa sih ya Mi ya, aku udah punya target tapi kok nggak tercapai ya Mi? Gimana caranya biar bisa tercapai ya Mi? Nah, sekarang kita kupas ya. Jadi pertama-tama nih Umi kasih contoh sederhananya. Jadi misalnya kita punya target, aku mau punya mobil di tahun depan. Nah, kita harus spesifikasi dulu nih, harga mobil yang kita inginkan berapa. Misalkan mobil yang harga 200 juta. Nah, berarti berapa penghasilan yang harus kita dapatkan per bulan untuk mendapatkan mobil itu. Nah, itu pun sama ketika kita dalam berbisnis. Ketika kita mau, bismillah Mi, omset bulan depan mencapai 100 juta per bulan. Dari yang biasanya per bulan kita dapat 50. Kalau kita tidak ada melakukan hal-hal yang lain di luar aktivitas yang kita lakukan ketika kita mendapatkan 50 juta itu, otomatis itu nggak akan pernah tercapai. Target kita nggak akan tercapai. Karena tidak akan ada hasil berbeda dengan cara yang sama. Kalau caranya sama aja, pasti hasilnya pun akan sama-sama aja seperti hari-hari biasanya. Jadi Mi, apa aja sih yang kita harus lakukan agar target itu bisa tercapai? Pertama, kita harus benar-benar tahu proses agar target itu tercapai. Misalkan ya, target kita 100 juta. Dari yang biasa 50 juta, kita harus tahu 100 juta itu kita harus menjual berapa produk sih. Misalkan produknya gamis, dan satu gamisnya itu harganya 200.000. Jadi kalau kita mau omset kita minimal 100 juta, kita harus menjual minimal 500 piece gamis. Terus kita harus tahu juga indikator terbesar apa yang dapat menaikkan omset kita. Misalkan dengan cara beriklan dapat menaikkan omset, ataukah dengan cara menaikkan jumlah reseller kita dapat menaikkan omset. Itu kita harus tahu apa-apa saja indikator terbesar dalam menaikkan omset kita. Nah, yang ketiga, kita harus tahu apa aja sih kemampuan yang harus kita miliki agar dapat menaikkan omset kita atau mencapai target kita. Terus kita rinci lagi, kalau misalkan kita itu penjualannya sama tim reseller, berapa sih minimal reseller yang harus kita miliki untuk mencapai omset yang kita inginkan. Terus gimana caranya dapat meningkatkan jumlah tim reseller kita. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan dan kita pikirkan agar dapat menaikkan omset yang kita inginkan. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang harus kita pikirkan agar dapat menaikkan omset kita. Jadi nih, kadang itu ada yang berpikiran gitu ketika ngelihat temennya ini ada yang omsetnya tinggi, dan dia cuma bilang, ya Allah, si Mbak ini omsetnya tinggi banget ya, aku juga mau dong omsetnya kayak dia. Ya Allah, semoga nular. Emang dikira penyakit bisa nular? Semua butuh usaha. Kita cuma ngiri sama apa yang orang dapatkan, tapi kita nggak pernah mikirin gimana caranya dia bisa mendapatkan itu semua, apa aja kepedihan yang sudah dia lalui agar dia dapat memiliki hal yang sekarang dia dapatkan. Kalau kita punya mimpi yang besar, kita nggak bisa cuma bilang, ya udahlah aku jualan mengalir aja, kalau Allah kasihnya segitu ya aku terima. Itu nggak bisa sayang, nggak bisa gitu ya guys, karena Allah sendiri memerintahkan hambanya untuk terus belajar dan berusaha. Jadi nggak terima pasrah begitu aja. Kita pasrah, kita tawakal setelah kita berusaha dan berdoa. Jadi teman-teman, jangan patah semangat, terus upgrade skill yang kita miliki, terus lakukan apapun yang kita bisa. Umi doain semua bisa menggapai impiannya bisa tercapai, semua bisa bahagia dunia akhirat. Dadah, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.